Eh, Baik, kalau gitu mungkin bisa kita mulai ya. Yang lain mungkin akan dengarkan rekaman karena ada recordingnya. Biasanya kalau yang ngantuk nanti mengandalkan rekaman. Saya buka. Pak M kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya lihat para pesertanya ada yang baru ya. Untuk yang pernah ikut kuliah dengan saya, mohon dimaafkan ya, karena pertemuan pertama ini mungkin ada kesamaan dengan kuliah online sebelumnya ya. Karena untuk yang baru biar ada pemahaman yang sama, sehingga pertemuan pertama ini biasanya sama untuk beberapa kuliah. Jadi yang pernah ikut kuliah dengan saya mohon mohon dimaafkan ya. Saya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi begitu. Jadi saya akan membicarakan tentang penemuan obat ya, penemuan obat. Mudah-mudahan slide saya bisa kelihatan. Jadi sesuai dengan silabus, pertemuan pertama ini kita akan membahas penemuan obat ya, dari yang simple sampai pakai CADD ya, dengan komputer begitu ya. Ini sedang membuka. Apakah kelihatan slide saya? Belum itu, Pak. Belum. Share screen. Sekarang? Kelihatan belum? Sudah kelihatan Pak Ari. Sudah. Sampun. Sudah ya. Ya, jadi kita akan membicarakan penemuan obat. Sebelumnya kata penemuan obat ini kata yang tidak populer ya. Jadi pengalaman saya ya, itu beberapa waktu yang lalu sebelum ada COVID itu ya, itu penemuan obat itu tidak menarik ya, tidak menarik. Pengalaman saya sendiri kalau di kampus itu membicarakan penemuan obat itu dalam tanda kutip itu dibully ya. Saya suka dibully. Jadi Pak Hari itu halu katanya, halusinasi. Ngapain pokoknya nggak mungkin, susah Pak Hari katanya begitu ya. Jadi kalau saya ajak diskusi penemuan obat itu pada melengos begitu ya. Ya. Bahkan Kementerian Kesehatan juga mengadakan proyek ya, BBO, peningkatan bahan baku obat. Itu bahan baku obatnya yang sudah ada ya, yang sudah ada. Jadi bahasanya paracetamol, ampicillin, amoxicillin,
Dan saya sangat tidak tertarik itu ya. Sangat tidak tertarik karena membuat obat-obat yang lama. Ngapain membuat obat yang lama ya? Sehingga saya butuh waktu 1 tahun untuk mengajukan proposal karena obat saya baru. Nah, setelah saya pertimbangkan 1 tahun terus nggak ada salahnya. Tapi saya masih punya strategi yaitu nama obat baru saya itu saya samarkan ya dengan kata-kata turunan paracetamol, padahal modifikasinya jadi obat baru itu. Alhamdulillah diterima, dapat dana 250 juta, tapi luar biasa auditnya bikin stres ya. Ya itu penelitian paling tinggi 250 juta tapi bikin stres begitu ya. Jadi kembali ke penemuan obat. Jadi waktu itu penemuan obat itu sangat tidak populer ya, bahkan dibully ya. Dan saya cek ya visi misi Fakultas Farmasi di Indonesia itu tidak ada satupun yang bercita-cita untuk menemukan obat. Jadi pantas kalau memang tidak bertujuan menemukan obat begitu ya. Tetapi begitu ada COVID ya, maka penemuan obat ini menjadi booming ya. Kata-kata penemuan obat, wah, pokoknya jadi laris sekali. Di mana-mana webinar tentang penemuan obat. Jadi saya berterima kasih sekali sama virus corona ya dengan COVID-19-nya itu karena menjadikan penemuan obat itu sesuatu kata yang sekarang booming. Hampir semua webinar mengemukakan atau mengadakan webinar tentang penemuan obat begitu ya. Alhamdulillah begitu ya. Nah, mudah-mudahan benar gitu ya, artinya tidak hanya istilahnya kegembiraan sesaat ya, tapi benar-benar ditemukan obat yang lebih bagus tentunya ya, begitu. Nah, kita akan melihat penemuan obat itu sebenarnya susah enggak sih ya? Menurut saya sih mudah ya, menurut saya mudah sebenarnya. Kita lihat ya, jadi ini ada penemuan obat slide. Nah, ini peranan elektron terluar pada penemuan obat ya, jadi ini kalau ada yang anak SMA ya, mungkin ada putranya yang SMA, boleh ikut kuliah ya. Dia akan mengerti ya tentang elektron ya. Saya pernah posting waktu itu, masih ini ada di Facebook tahun 2016 ya. Saya bilang banyak farmasis memandang sebelah mata dengan invensi saya dan seterusnya gitu ya. Nah, ada mahasiswa saya itu jujur ya, kalau boleh jujur, maaf saya sendiri adalah salah satu yang memandang sebelah mata Pak katanya. Ya, bahkan kalau senyawa tersebut telah lolos uji toksikitas akut, subklinik dan kronis, dan seterusnya ya. Jadi saya hargai kejujurannya itu ya, begitu. Nah, kita akan melihat susunan berkala unsur-unsur ya. Ini kebetulan saya juga masih ada ini ya. Tabel periodik ya. Kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan anak SMA juga bisa ikut ya. Anak SMP ya. Jadi jumlah elektron terluar pada atom H itu 1 ya. Pelajaran yang sangat mudah ini ya. Kemudian elektron terluar C adalah seperti ini ya. Cara isinya 1S2, 2S2, 2PX1, 2PX1, PY1, dan 2PZ kosong. Kemudian jumlah elektron terluar pada atom N adalah 5. Nah, 5 ya. 1S2, 2S2, 2PX1, PEY1, PZ1 ya. Nitrogen. Jadi elektron terluarnya adalah 5. Kemudian atom O, elektron terluarnya adalah 6 ya. Nah, jadi ini anak SMA bisa ikut ini ya. Kuliahnya ringan ya. Kemudian LBR itu ada 7 ya. Nah, kemudian ada istilah ya di kimia medicinal yang farmasi, backgroundnya farmasi tentu masih ingat ya, isosterik. Itu adalah jumlah dan susunan elektron di kulit terluar harus sama ya. Nah, ini sejarahnya tahun 1919 itu Langmuir, kemudian diikuti Grimm tahun 1925, yaitu kaidah penggeseran hidrida. Menggeser satu tempat ke kanan secara berturut-turut unsur pada satu baris horizontal pada tabel periodik, serta menambahkan satu atom hidrogen atau ion
hibrida dan melanjutkan proses ini sejauh mungkin. Tiap kolom vertikal membuat sekelompok isostril. Nah, kelihatannya kata-katanya muter-muter ya. Kalau gampangnya seperti ini. Nah, jadi ini ada tabel periodik, ada CO, CNOF dan seterusnya. Ini kalau C-nya digeser ke kanan, kemudian turun tambah H, N ke kanan turun tambah H, ya. NH ke kanan turun tambah H. Nah, dan seterusnya itu. Nah, yang ke bawah ini adalah isostril ya, jumlah isostril, jumlah elektron terluarnya sama ya. Jadi kalau N dengan itu isostril dengan CH, ya. O dengan NH ya. Dengan CH2. Nah, jadi ke bawah ini isostril ya, isostril. Nah, ini akan contoh penemuan obat berdasarkan isostril ya. Nah, kita semua tahu ya, kita semua punya ya yang namanya asetilkolin ya. Saya pernah nanya mahasiswa farmasi UGM semester berapa itu, saya tanya, Anda punya asetilkolin enggak? Dia mikirnya lama begitu ya. Terus dia bilang, saya enggak punya Pak. Astagfirullah ya. Setiap orang ini punya ya neurotransmitter parasimpatik namanya asetilkolin ya. Jadi bagaimana bisa bersyukur kalau punya tapi nggak merasa punya begitu ya. Kita bisa bersyukur punya tangan karena kita tahu kita punya tangan ya. Kita bersyukur punya mata karena tahu kita punya mata. Nah kalau punya asetilkolin nggak tahu punya asetilkolin, gimana mau bersyukur ya? Nah jadi kembali ke asetilkolin. Asetilkolin itu adalah neurotransmitter di saraf parasimpatik ya. Dan di sana salah satu fungsinya adalah untuk menggerakkan tubuh kita ya. Jadi kalau perlu asetilkolin ya. Temu dengan reseptor dengan efektor. Nah, nanti itu salah satunya adalah berfungsi untuk gerak. Nah, kita selama ini nggak pernah mikir sampai dalam bahwa adalah suatu kenikmatan kalau kita punya asetilkolin yang normal ya. Kenapa? Karena di tubuh kita ini diciptakan sama Allah itu sangat rapi ya. Jadi asetil bereaksi dengan kolin, terjadi asetilkolin, terus nanti ketemu reseptor, menjalankan fungsinya, ada efek farmakologi, udah itu dihancurkan ya, dipecah lagi oleh enzim ya. Nah itu begitu ya. Sangat rapi sekali. Nah, kita nggak pernah membayangkan kalau kelebihan ya. Jadi asetilkolin kita kelebihan itu seperti apa ya? Mungkin kita semua ingat ya kalau ada nyamuk atau kecoa ya, kita suka nyediakan obat ya bisa baygon, bisa hit, bisa apa ya yang sejenisnya itu. Nah, itu kita semprot. Nah, bagaimana kerjanya itu Baygon dan kawan-kawan itu adalah memblok enzim perusak ya. Jadi yang tadinya ada enzim untuk merusak asetilkolin itu kita blok. Nah, sehingga Sehingga asetilkolinnya nggak ada yang merusak. Akibatnya apa? Itu bertumpuk-tumpuk, berlebih. Kalau asetilkolinnya berlebih, maka dia akan menyebabkan kejang ya, kejang. Nah, pada saat kejang di otot pernapasan, maka serangga itu akan mati begitu ya. Kalau dosisnya cukup, manusia juga bisa ya. Makanya ada yang bunuh diri dengan baygon itu karena itu, tapi jangan dicoba nanti ya. Jadi kalau kita minum baygon banyak gitu nanti enzim perusak asetilkolin itu diblok sehingga asetilkolin kita meningkat. Karena meningkat maka efeknya berlebih sehingga kejang. Nah, kalau kejang di otot pernapasan akibatnya meninggal begitu. Ini kalau kelebihan, bagaimana dengan kekurangan? Nah, apakah kalau kita kekurangan asetilkolin, efeknya apa? Ya berarti kita lemes ya. Lemes, menggerakkan tangan juga lemes, begitu ya. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada ya. Jadi ada orang yang kekurangan asetilkolin. Dan itu tidak bisa minta ke suaminya ya, atau ke anaknya, atau ke istrinya. Nggak bisa ya. Karena saking cintanya suaminya minta, saya minta asetilkolin sama istrinya, nggak bisa. Karena apa? Karena dia sudah diciptakan sama Allah di dalam tubuh itu seperti itu ya. Asetilkolin itu suatu ester ya, ester. Nah, sehingga dia akan, kalau dilihat di sini ya, R ya, di sini yang saya tunjuk ini,
itu adalah, nah karena ini karbonil ya, maka ini terdelokalisasi ya. Terdelokalisasi, kemudian C di sini positif ya, positif ya. Dengan perantaraan enzim tadi, maka akan terputus ini ya. Nah, jadi ikatan CH3 dengan C di sini akan putus. Nah, sehingga apa? Sehingga mudah terhidrolisa. Jadi sebelum diambil sama suaminya sudah terhidrolisa di dalam tubuh istrinya ya. Nah, kemudian apa? Kemudian penemuan obat farmasi dan kelompoknya ya itu berpikir bahwa ini kalau diganti dengan isosternya CH3 diganti dengan NH2 ya, isoster ya, maka reseptor mengenalinya sama ya, reseptor mengenalinya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini NH2 ada pasangan elektron, ada sepasang elektron di sini ya, yang tidak saya tulis ya. Ada sepasang elektron di sini, sementara di C nggak ada. Nah, sepasang elektron ini bisa untuk apa? Membantu yang C positif yang kekurangan elektron tadi. Sehingga apa? Sehingga ini tidak cepat dirusak oleh enzim ya. Sehingga bisa dibuat bentuk sediaan. Nah, makanya untuk orang yang kekurangan asetilkolin itu bisa mendapatkan injeksi karbakol namanya. Nah, seperti itu. Jadi ini penemuan obat yang sangat sederhana ya. Yaitu hanya berdasarkan mengganti isoster ya. CH3 diganti NH2. Nah, karena NH2 ada sepasang elektron, maka ini akan memperlama waktu untuk hidrolisa atau durasinya lebih lama sehingga lebih stabil, sehingga bisa dibuat bentuk sediaan, sehingga bisa diinjeksikan pada orang yang kekurangan asetilkolin seperti itu. Nah, kemudian yang berikut, karbutamid. Karbutamid dengan struktur seperti ini juga ya, dirubah menjadi tolbutamid ya. Jadi ini NH2 diganti dengan CH3. N5H1 kali 2, 27. CH3 nya 4, 3 kali 1, 37-nya. Jadi sama ya. Jadi karena diganti dengan isosternya, maka efek atau jenis efek suatu obat itu nggak berubah ya. Yang tadinya antidiabetik, ya tetap antidiabetik ya. Bedanya apa? Bedanya nanti ke sifat ya, ke sifat fisika kimia kayak tadi ya, menjadi lebih stabil ya, kemudian durasinya lebih lama dan sebagainya begitu. Kemudian yang berikutnya ini tolbutamid tadi CH3 itu diganti dengan Cl menjadi klorbutamid ya. Nah ini sama ya, sama-sama antidiabetik oral, bedanya apa? Durasinya lebih lama. Kenapa? Karena CH3 akan termetabolisme ya menjadi CH2OH kemudian menjadi COOH. Sementara Cl ini sukar teroksidasi. Sehingga klorbutamid tentu durasinya menjadi lebih lama dibanding tolbutamid begitu. Nah, sekarang penemuan peranan isoster dalam penemuan anti kanker ya, banyak sekali ya. Jadi banyak sekali obat anti kanker itu atau obat kanker ya, kalau obat anti kanker banyak anti kanker itu ditemukan dengan cara isoster ya. Kita kembali ke biokimia ya, ada purin dan pirimidin ya. Purin dan pirimidin adalah basa nitrogen yang membentuk dua jenis dasar nukleotida dalam DNA dan RNA ya. Nah, basa cincin nitrogen 2 karbon adenin dan guanin adalah purin, sedangkan basa cincin nitrogen 1 karbon, timin dan sitosin adalah pirimidin ya. Nah, ini sekedar sekilas DNA dan RNA bedanya ya. Bedanya di sini terletak di jenis basa ya. Purinnya sama ya, dan pirimidinnya yang berbeda ya. Di DNA itu sitosin dan timin, sini di RNA ada sitosin dan urasil ya. Nah, sekarang kita lihat basa pirimidin. Nah, jadi ada sitosin, timin, urasil ya. Nah, ini ada tiga ini ya. Strukturnya perhatikan. Nah, kemudian kita berikutnya. Nah, kita lihat anti kanker yang namanya 5-fluorourasil itu sebenarnya isoster timin ya. Jadi kalau dilihat sebelah kiri ini timin ya.
CH3-nya itu diganti dengan F ya, menjadi fluorourasil ya. Jadi fluorourasil. Nah, ini sudah mengering karena terkecoh ya, karena isoser tadi ya. Nah, nanti sel kankernya mati ya, karena kalau di dalam kanker kan sel kankernya lebih banyak dibanding normal kan, karena dia tidak terkendali, sehingga pada saat kita kecoh ya, timnya kita kecoh dengan fluorourasil, maka tidak terjadi yang tadi akan dibentuk ya. Jadi tadi DNA atau RNA tadi begitu. Nah, kemudian ada kanker tegafur ya, tegafur juga ya. Nah, timin CH3-nya diganti dengan F ya. Nah, tegafur. Nah, di sini ya cuma ditambahin lingkar 5 yang ada O-nya ya. Ya, jadi banyak obat-obat yang ditemukan itu dengan manipulasi seperti itu ya. Manipulasinya di struktur ya, struktur molekul. Makanya saya suka kalau kuliah saya bilang kalau yang hobi manipulasi masuk farmasi nanti menemukan obat gitu ya. Jangan masuk ekonomi ya. Masuk ekonomi memanipulasi keuangan nanti jadi koruptor begitu. Nah, kemudian fluoxuridin juga ya. Fluoxuridin ini juga ya. Jadi ini timin ya. Ini menjadi fluoxuridin. Kalau kita perhatikan CH3-nya juga diganti F isosterin. Dan di N-nya kita tambahin molekul yang bulky ya, molekul yang gemuk ya, sudah bisa mengecoh begitu. Nah, sekarang basapurin ya. Basapurin juga bisa dimanipulasi ya. Jadi ada adenin dan guanin di sini ya. Nah, itu bisa kita adenin itu kalau dikasih NH2-nya diganti isoster SH ya. Jadi N5H2 tadi 1 kali 2 berarti ini 7 ya. S6H17. Isosternya ya. Nah. Ini obat 6-merkaptopurin namanya. Ini anti kanker ya. Jadi sangat simpel ya menemukan obat gitu. Dan ini adenin dengan azathioprine, suatu produk 6-merkaptopurin. Ada lagi anti kanker 6-thioguanin adalah isoter guanin. Kanker aminokserin, isoter asam folat. Jadi isoter ya, jadi banyak ya. Ini isoter ya, NH2 dengan OH isoter ya. Seperti itu. Kemudian ada juga ini methotrexat dengan asam folat ya. Ini isoter OH dengan NH2 isoter, ininya H diganti NH diganti CH3 homolognya ya, sudah jadi obat ya. Jadi menemukan obat itu gampang ya, gampang. Nggak ada yang susah ya. Anti kanker azacerin ya adalah isoter asam aminoglutamin ya. CH2-nya diganti O ya, isoster ya. Nah, jadi siapa bilang menemukan obat susah ya. Nah, kemudian sekarang filosofi elektron dan peran komputasi ya. Jadi kalau di sini ini mekanisme reaksi molekul yang saya buat gitu ya. Jadi dari para aminofenol dan urea ya. Nah, di sini kelihatan bahwa elektron itu yang bergerak. Jadi elektron itu bergerak ya, ke yang kekurangan ya. Nah, jadi CO akan terdelokalisasi ya. Hasilnya positif, NH2 ada pada elektron akan memberi. Jadi panahnya ke sini, bukan ke sana ya, sini. Apa maknanya? Jadi maknanya itu kalau kita diajarin sama molekul, kalau kita memberi itu kita bergerak. Jadi kalau kita memberi kue tetangga itu kita membawa piring isi kue terus datang ke tetangga. Assalamualaikum, ini kami sedang bikin kue, silahkan dicicipin ya. Piringnya nggak usah dicuci, langsung diganti aja. Soalnya kalau ditinggal nanti dikira minta diisi lagi, dikembalikan begitu. Nah, jadi memberi itu bergerak ya. Nah, jadi jangan memberi kue tetangga pakai WA ya. Tetanggaku saya bikin kue. Wah, ini datang ya ke rumah bawa piring atau makan di sini ya. Nah, itu kurang etis begitu ya. Jadi memberi itu kita bergerak. Nah, bagaimana
kalau ada orang bayar zakat nggak mau bergerak ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Ada pejabat bayar zakat tidak mau dia datangin ya. Dia open house ya, open house. Mending kalau zakatnya 100.000 ya, atau 1 juta tiap orang gitu ya. Kadang-kadang 50.000 misalnya. Nah, dulu sempat ada yang terinjak-injaknya. Padahal itu zakat itu milik orang ya, bukan milik yang bersangkutan. Jadi sangat-sangat tidak etis ya. Memberi kue aja harus datang. Ini bayar zakat nggak mau datangin ya. Apalagi sampai ada yang meninggal. Jadi ini tidak molekuler gitu ya, tidak molekuler. Nah, kemudian kemudian sekarang menginjak ke era komputer ya, era komputer. Di sini ada apa namanya program Hypercamp ya, yang sudah saya bagi sama Yasara ya. Mudah-mudahan nanti bisa diinstal, diunduh dan diinstal ya. Nanti ada pertemuan berikutnya kita mengenal software ya. Jadi nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kita mengenal bahwa kimia organik masih ingat ya, para aminofenol tadi ya, para aminofenol. Jadi ada OH di kedudukan para dari amino NH2 pada inti bensil. Nah, kita tahu OH itu pengarah orto dan jadi kalau ada gugus bermuatan positif itu akan masuk ke orto dan ke para. Nah, yang jadi pertanyaan itu ortonya ada 2, ya, kanan atau kiri. Nah, dulu kalau ditanyakan ke dosen kimia organik, jawabnya sama aja, kanan sama kiri sama aja, kan sama-sama orto, ya, sama-sama orto. Oh, nggak sama ya. Dengan adanya kimia komputasi, kita bisa menjawab tidak sama ya, tidak sama. Nah, kenapa kok tidak sama? Ya. Nah, jadi ini kenapa orto para ini OH itu ke dalam ininya ya, resonansinya ke dalam masuk ke cincin sehingga kalau berhenti di sini orto di sini jadi slide-nya tidak jalan. Yang lain gimana? Slide-nya tidak jalan. Jalan tapi slow. Yang lain jalan enggak? Kami jalan Pak, Yang tapi lain? slow. Oh iya, Allah. Masih ke ini ya, masih yang orto. Begini. Nah, jadi di sini kalau kita jadi ortoparanya seperti ini ya. Jadi ya betul sinyalnya ya, sinyalnya. Nah, jadi ini ortopara seperti ini. Kemudian kalau slide berikut, nah, sinyalnya. Ya berarti tergantung sinyal masing-masing ya. Baik kalau gitu ya. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, di sini kalau kita hitung ya, nanti kita hitung dengan nanti pertemuan besok ya, kedua ya, nanti kita hitung. Jadi kalau kita buat molekul itu kita optimasi geometri dulu ya. Jadi kalau kita gambar hanya untuk tidak berhubungan dengan energi nggak apa-apa, nggak dioptimasi. Tapi kalau ada hubungan dengan energi, dioptimasi geometri. Nah di sini kelihatan ya bahwa OH itu tidak lurus, tidak linear, tapi dia itu sebenarnya tetrahedral. Jadi di sini ada pasangan elektron 2 sebenarnya di sini ya, pasangan elektron 2 sehingga OH di sini itu tetrahedral ya. Nah, jadi pada saat hanya di sini ya, ini berlaku hukum sunatullah ya, hukum ini ada positif, berarti di sini harus ada aksi reaksi, berarti di sini lebih negatif. Ya. Jadi minus 0,159, di mana di sini ada hanya
yang tidak adanya minus 0,104 ya. Jadi aksi reaksi berlaku hukum sunatullah ya. Kalau ini sana gitu, nanti begitu ya. Nah, kemudian satu lagi, kalau ada gugus yang bermuatan positif yang perlu elektron itu elektron dari N yang akan dibagikan, bukan dari O. Ya. Padahal di sini ada 2 pasang elektron di O, di N ada 1 pasang. Tapi kenapa yang 1 pasang ini kok rela memberikan pasangan elektronnya ke gugus yang kekurangan elektron, sementara O-nya tidak. Nah, banyak karena O ini lebih elektronegatif ya, jadi elektronnya lebih ditarik sama O-nya ke dalam inti ya. Nah, jadi kalau diibaratkan manusia ini O-nya ini orang kaya tapi pelit gitu ya, ya lebih menyintai hartanya. Kalau yang N ini lebih dermawan ya, dia punya sepasang tapi kalau ada yang membutuhkan silahkan begitu. Nah begitu. Jadi di sini untuk menjadi dermawan tidak perlu nunggu kaya ya. Jadi untuk menjadi dermawan seperti N tadi ya, tidak perlu nunggu kaya ya. Apa yang kita punya kita berikan begitu. N lebih dermawan dibanding O ya, karena O lebih elektronegatif tadi ya. Kemudian orto yang berdekatan H lebih nukleofil, itu hukum aksi reaksi ya. Jadi O di sini yang berdekatan dengan H di sini lebih negatif, berarti dia lebih nukleofil, lebih suka elektron di sini ya, karena lebih suka muatan positif karena ini negatif ya, lebih negatif sehingga lebih nukleofil ya, lebih suka nukleus yang bermuatan positif begitu. Nah ini contoh berdasarkan isoster tadi. Kalau kita lihat di program Hypercam ya, itu nah seperti ini ya. Asetilkolin merah ya. Ini di Hypercam dan Yasara. Nah, kemudian yang karbokol itu hijau ya. Kalau hilangi hidrogennya sama persis ya. Nah, sama persis. Makanya reseptor mengenalinya sama ya, efeknya sama ya. Jadi isoster sekali lagi di sini isoster itu tidak merubah jenis aktivitas farmakologi, tetapi tadi fisik kimianya menjadi lebih stabil dan sebagainya. Nah sekarang kita ke antibiotik ya. Kenapa ada antibiotik? Karena di sini melibatkan struktur 3 dimensi ya. Jadi kita ketahui bahwa di dalam bakteri itu ada dinding sel ya, di mana di sana ada peptiduplikan. Ada 3 tahap sintesis peptiduplikan, yaitu tahap 1, 2, dan 3. Nah, penisilin dan kawan-kawan itu bekerja di tahap ketiga pembentukan peptiduplikan ya, di mana di sana bahan dasarnya ada D-alanin, begitu ya, D-alanin. Nah, dulu sebelum ada komputasi itu menjelaskannya seperti ini mereka itu. Nah, digambar ya. Digambar penisilinnya digambar 2 dimensi seperti ini. Kemudian dialaninya terus ini digeser-geser gitu ya, digeser kanan gitu. Oh, ini mirip gitu ya. Ada yang berimpact ini mirip gitu. Karena mirip maka enzimnya keliru begitu ya. Nah, itu zaman dulu sebelum ada komputasi, sebelum ada sebelum ada komputasi. Ternyata tidak ya, ini pemaksaan dan itu ternyata tidak benar ya. Jadi kalau dialanil mirip dengan penisilin tidak benar, itu bisa kita buktikan dengan software. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita lanjutin, nah seperti ini. Ini dialanin teroptimasi geometri dengan metode di kimia komputasi ya, semi empiris PN3. Bentuknya seperti ini, dialanin. Nah sekarang penisilin kayak apa? Oh jauh sekali ya. Tadi gambar 2 dimensi itu pemaksaan ya, molekul itu 3 dimensi, nggak bisa kita rekayasa ya. Nah, jadi nggak sama ya. Jadi untuk menjelaskan penisilin bukan dengan kemiripan struktur, tetapi dengan molekular docking ya. Jadi ceritanya ada enzim ya, ada enzim yang mengambil
dialanin untuk sintesis peptidoglikan ya. Jadi terjadi interaksi obat reseptor ya, ada dialanin dan DACA namanya enzim DACA. Nah itu kalau ada derivat penicillin ya, itu enzim DACA-nya itu berinteraksi dengan derivat penicillinnya lebih stabil, sehingga dia lebih suka ya derivat penicillinnya dibanding dialanin. Jadi kalau kita ibaratkan ada satu cowok misalnya dua cewek, nah, yang cewek A dengan cewek B. Cewek A-nya ini kalau diajak ngomong enak ya, stabil, nggak marah ya. B-nya kalau diajak ngomong wah banyak berantem. Tentu saja yang cowoknya milih yang A ya, yang lebih stabil, yang energinya lebih stabil begitu ya. Ibaratnya begitu ya. Atau sebaliknya ada satu cewek dua cowok juga bisa ya. Cowok yang satunya kalau diajak ngomong berantem aja, yang satunya kok enak diajak ngobrol, nah tentu akan milih yang energinya lebih stabil begitu ya, tidak marah-marah begitu. Nah ternyata secara optimasi juga tetap beda ya, tetap beda. Nah jadi intinya di sini apa? Di sini adalah kalau gambar molekul kita harus 3 dimensi. Kalau yang berkaitan dengan energi dan harus dioptimasi begitu. Nah ini cerita tentang molekul yang saya patenkan. Jadi di paracetamol ini saya modifikasi ya, CR3-nya saya ganti isosternya NH2. Nah, jadi saya sebenarnya punya desain yang molekul desain saya ini yang tengah sebenarnya. Jadi karena hepatotoksik, paracetamol itu hepatotoksik apabila pemakaiannya lama atau diberikan bersama obat yang memerlukan enzim glutathione ekstransferase sehingga metabolit NAPKI dari paracetamol itu tidak kebagian enzim. Nah, itu akan menyerang sel hepar. Menyerangnya di mana? Di sini ya. Di kedudukan orto dari OH di sini ya. Nah, begitu. Nah, sehingga apa? Supaya ini tidak positif, saya kurangi positifnya. Ini saya cuma nyontoh tadi ya, nyontoh karbakol tadi. CH3 tak ganti NH2. Tujuannya apa? Untuk mengurangi efek samping ya. Jadi kalau tadinya ini karbonil terdelokalisasi ya, ke O, sehingga C-nya positif, C-nya itu akan menarik elektron dari sini, dari N, kemudian dari bensin. Sehingga ini tersedot keluar ya. Nah di sini ini positif, ini penyebab hepatotoksik. Sehingga saya berpikir kalau bagi dua, kasih ini isosternya NH2, maka efek sampingnya akan berkurang. Nah, tetapi apa yang terjadi, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, molekul tengah yang saya sintesis ini di laboratorium enggak ya. Jadinya yang kanan, yang paling kanan. Jadi dibelandangkan sama Allah ya. Kalau bahasa kita aja mungkin ini anak ini kok tanggung ya, bikin molekul kok cuma lebih lebih aman terhadap hepar, enggak sekalian lebih poten begitu. Nah, dibelandangkan jadilah ini. Jadi yang kanan ini sebenarnya bukan molekul saya, ini molekul punyanya Allah ya. Tapi kalau saya patenkan penemunya Allah kan nanti saya malah dianggap tidak normal ya, sehingga saya penemunya saya aku gitu ya. Bismillah istighfar, saya aku, penemunya saya. Tapi lama-lama kok saya nggak enak, ini kan bukan molekul temuan saya, ini kiriman ya. Nah, sehingga saya ganti yang tadinya dengan kode HP 2009 saya ganti dengan Al-Ketika ya. Al itu sebenarnya bahasa Ibrani, Allah Tuhan ya. Ketika itu maksudnya singkatan analgetik antipiritik ya. Jadi molekul analgetik antipiritik kiriman Tuhan begitu. Nah setelah saya dapat ini, saya punya ide, baru saya punya ide, ini saya tambah ini bensin 1 ya. Jadilah MH 2011 yang efeknya 5 kali lebih poten dibanding paracetamol begitu. Dan saya patenkan, tapi terselip ya. Kemarin saya dihubungin, ternyata sudah disurati 3 kali sama Dijen Haki, tapi suratnya itu nggak pernah nyampe, sudah 3 kali loh. Nah, akhirnya sekarang mau diperbarui lagi ya, yang MH 2011 mau diproses lagi begitu. Nah ini akhirnya saya ajukan paten yang tadi HP 2009 tadi, ngajukannya 2013 ya, keluarnya 2018 ya, 5 tahun ya. Aduh, lama banget ya, keburu habis nanti ya. Padahal patennya 20 tahun ya.
Tapi nanti bisa kita update ya, bisa kita upgrade nanti ya. Masuk 107 inovasi Indonesia 2015 ya, 2015. Nah, jadi dulu judul ilmiahnya itu saya kasih judul urea sebagai bahan baku analgetik unggulan ya, sampai 2009 ya, gitu. Ya tapi sama panitia itu diganti apa judulnya yang judul bisnis katanya. Saya sangat kaget kita judulnya berubah jadi turunan pupuk pencegah ambruk. Nah, apa itu ya? Jadi nggak nyeni sama sekali ya. Jadi judul apa pasarannya jadi turunan pupuk pencegah ambruk. Waduh. Nah, ini linknya. Nah, jadi sekarang memasukin apa penemuan obat dengan komputer ya. Jadi terkenal sekarang dengan CADD ya. Di mana-mana banyak webinar CADD ya. CADD. Jadi kalau di UGM itu yang saya tahu itu belajar berbasis riset. Nah, kita belajar berbasis riset ya. Jadi kalau saya ngajar, kebetulan saya disuruh ngajar penemuan obat ya. Nah, saya harus membuktikan bahwa saya itu harus menemukan obat ya. Masa ngajar penemuan obat kalau ditanya, Bapak sudah menemukan obat? Ya belum, kok rasanya nggak enak ya. Jadi orang ngajarin misalnya orang teknik sipil atau teknik arsitek ngajarin mahasiswanya, oh cara bikin gedung gini apa. Terus ditanya sama mahasiswanya, Bapak di Jogja ini pernah mengarsitekin gedung apa ya Pak? Ya belum pernah. Loh, kan nggak enak ya. Atau ngajarin naik sepeda. Sepeda itu pegang setang, terus kita nanti kakinya ke sebelah sana dan seterusnya gitu. Terus ditanya sama mahasiswanya, Bapak tadi ngajarin teori naik sepeda. Ngomong-ngomong Bapak bisa naik sepeda enggak? Enggak bisa, bisanya naik mobil ya kan nggak lucu ya. Nah jadi apa namanya? Sehingga saya berusaha karena disuruh ngajar penemuan obat ya saya harus menemukan obat ya. Nah, alhamdulillah berhasil gitu ya. Walaupun masih proses sekarang ya. Alhamdulillah terakhir itu sebenarnya ada yang berminat tuh ya. Terakhir itu owner Nertika Pharma itu berminat. Kebetulan dia seorang peneliti ya, tertarik dengan molekul saya. Sehingga walaupun uji prekliniknya belum lengkap, beliau itu minta saya membuat desain industri. Waduh, desain industri. Akhirnya alhamdulillah tapi ketemu sama profesor dari teknik kimia, Profesor Wahyudi ya. Dan alhamdulillah saya sangat terkejut, tapi senang. Kenapa? Karena saya bilang, saya punya data penelitian ini Prof. Apakah bisa dibuat desain industri? Oh ternyata bisa gitu ya. Jadi dia merancang reaktor di industri, alatnya ini dan seterusnya begitu ya. Terus saya bilang, saya perlu ahli ekonomi Prof. Karena untuk menghitung kira-kira butuhnya berapa. Karena gini, obat saya ini secara makro itu lebih murah harusnya dari paracetamol. Kenapa? Karena paracetamol selama ini dibuat dari para aminofenol dan asetat anhidrat. Sementara molekul saya para aminofenol dan urea. Harga urea lebih murah dibanding asetat anhidrat. Jadi secara makro itu obat saya harus lebih murah begitu. Jadi saya ngomong sama Profesor Wahyudi itu, saya butuh ahli ekonomi untuk menghitung. Nah kemudian beliau malah menjawab gini, oh nggak perlu Pak, saya di teknik kimia diajarin ngitung. Nah jadi nanti saya bisa ngitung, Bapak kalau untuk mendirikan industri butuh berapa, untungnya berapa, saya bisa ngitung. Wah, alhamdulillah ya. Jadi sebagian sudah digambar sama beliau begitu ya. Nah, begitu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi sekarang ada CADD ya, Computer Aided Drug Design ya. Ini ada LBDD dan SBDD. Walaupun yang lain ada juga ya, ada farmakofor ya. Nah, kalau farmakofor itu apa? Misalnya semua analgetik antipiretik ditumpuk strukturnya ya. Terus nanti ada farmakofornya apa aja, terus nanti secara sempurna dibuat molekulnya. Nah, cuma pertanyaannya bisa nggak ahli sintesis membuatnya? Nah itu kadang-kadang yang tidak dipikirkan begitu ya. Nah farmakofor ini jarang digunakan begitu ya. Karena ideal kalau nggak disintesis susah juga ya. Nah begitu ya. Oh iya, perlu saya tegaskan juga di sini sebenarnya bukan
ya. Jadi komputer atau si ADD ini hanya membantu saya untuk apa namanya untuk menemukan obat. Jadi tujuan saya itu menemukan obat ya. Ada teman yang tujuannya bukan menemukan obat, yaitu tujuannya memang belajar model, ya, modelan molekul begitu ya. Jadi kalau ditanya obat yang pernah ditemukan apa, ya nggak ada begitu ya. Jadi apa? Jadi beda. Jadi kalau saya apa namanya praktisi, ya praktisi. Jadi komputasi untuk praktisi, untuk menemukan obat begitu ya. Kalau yang teman yang lain itu memang dia belajar teori ya, jadi teori full begitu ya. Nah, jadi masing-masing punya apa topik sendiri begitu ya. Nah kembali ke ini ada SPDD dan LVDD. Nah ini kalau kita kasih contoh ini ya, LVD itu ligand based drug design. Ini saya kasih contoh ada enzim siklooksigenase 2, kemudian ini ada inhibitornya namanya S58 yang merah itu ya. Nah kalau LVDD itu drug design apa berdasarkan ligand berarti tidak perlu reseptor. Nah itu reseptornya dihilangkan ya. Nah jadi kita cuma perlu ligannya. Nah ligannya ini nanti di HKSA apa? Saya nulis buku bukan kuantitatif struktur dan aktivitas. Jadi ini nanti di gugusnya R-nya itu diganti-ganti. Jadi kerangkanya harus sama. Kemudian kita olah dengan software Belgisar namanya. Nanti akan ketemu persamaan garis. Nah, persamaan garis bisa untuk mendesain molekul. Beberapa buku itu biasanya sampai ke persamaan garis ya. Tidak sampai kalau di jurnal. Nah, kalau di buku-buku itu cuma sampai persamaan garis. Nah, kalau di buku saya ini sampai ke desain molekul ya. Bagaimana dari persamaan garis ke apa namanya ke desain molekul, karena ada hubungannya ya. Saya memakai deskriptor yang saya katakan deskriptornya itu harus ada yang membumi, yaitu muatan ya muatan. Kadang-kadang tidak pakai muatan sehingga kalau cuma log P kemudian hum lumo dan sebagainya itu kita mendesain nggak bisa ya. Dulu ada praktikum HKSA di Kimia Medicinal 2 di Fakultas Farmasi, karena mata kuliahnya sudah dihapus ya, nggak ada lagi ya. Nah, pada saat ada praktikum itu saya tantang mahasiswa, Anda menggunakan program yang berbayar 40-an juta, silahkan desain molekul dari kisarnya MOE. Ya. Nggak ada yang dapat, kenapa? Ya karena nggak ada yang membumi ya. Jadi deskriptornya itu bahasanya log P, humulumo, luas permukaan ya. Kalau saya di sini harus muatan, karena apa? Karena nanti bisa kita masukin gugus penarik elektron atau pemberi elektron begitu. Jadi itu yang LVDD ya. Kalau ya SPDD ya itu kita hilangkan ligannya ya, ligannya. Nah, kita hilangkan ligannya, kita butuh reseptornya. Nah, kita harus membuat molekul yang disukai ya sama reseptornya ya. Dan di sini ingat reseptor ini bukan frigid tapi fleksibel, bergerak dalam batas tertentu. Nah, sehingga kita bisa memprediksi dengan molekular docking ya. Di sini SPDD-nya molekular docking, dan buku terakhir saya untuk saat ini molekular docking paracetamol dan analognya menggunakan plan ya, menggunakan plan. Jadi di sini ada software dengan apa operasinya di Windows bit 64 ya. Kalau yang buku-buku lama saya operasi di Windows bit 32 ya. Jadi ini ya. Begitu. Nanti kita bahas sendiri tentang plan ya. Ini Jerman yang sudah dimodifikasi oleh ANSA begitu. Nah, jadi apa? Dan ini sudah saya buktikan ya, selain dengan kerapatan elektron, mendesain molekul saya tadi dengan molekular docking ya. Nah, sehingga saya prediksi saya lebih bagus dari paracetamol dan ternyata benar gitu ya. Jadi saya sudah membuktikan bahwa molekular docking plan dengan software plan ini sudah terbukti bisa untuk mendesain molekul ya. Kemudian saya buktikan, saya sintesis, saya uji dengan hewan coba dan terbukti, kemudian saya patenkan. Nah, kita masih butuh dana ya untuk uji preklinik. Kemudian nanti uji klinik begitu ya.
Sebenarnya enggak, yang susah itu tadi saya bilang menemukan obat itu mudah, yang susah itu apa? Mencari investor ya, mencari orang yang punya uang, yang dia mau menginvestasikan pembuatan apa menemukan obat. Nah, ini yang susah ya. Jadi ini saya dapat investor ini yang atas jasanya Pak Anwar Wahyudi namanya ya. Beliau itu staf Kementerian Kesehatan, tapi dia mencari secara pribadi bukan sebagai apa, bukan sebagai staf kementerian ya. Nyari karena nengok molekul saya bagus, beliau nyari investor, ketemu direktur bukan direktur ownernya Mediska Farma. Tapi kemudian beliau berubah ya, berubah. Tadinya mau dikasihkan Mediska, tetapi wah sayang molekul Pak Hari bagus, Mediska sebagai investor aja, pemiliknya kita aja Pak Hari katanya. Jadi dia mau membangun industri sendiri, mencari tanah sendiri untuk bangun itu ya. Karena ada COVID berhenti ini ya, seperti itu. Nah, jadi itu tentang penemuan obat. Jadi sekarang saya buka diskusinya begitu. Ada pertanyaan di chat. Oh ya. Pak, kok slide-nya nggak jalan ya? Oh, sinyal ya. Kalau di laptop jalan, kalau pakai HP lambat. Oh ya ya. Ada pertanyaan? Ini kita bincang-bincang ya, bincang-bincang tentu ya. Tidak harus sama ya, pendapatnya tidak harus sama karena saya termasuk yang berbeda ya. Saya sangat sedih ya, apa ke depan pakai Zoom ya boleh ya nanti kalau mau pakai Zoom bisnis ya. Jadi apa namanya masih banyak ya, kita kalau ngomongin penemuan obat itu sangat rumit, butuh sikan APBN ngeri sekali ya. Jadi saya termasuk yang nggak setuju gitu ya, menemukan obat harus dengan apa banyak dengan ya saya setuju gitu ya. Sehingga nanti ini yang apa ada yang kuliah di InView ini ya, bagaimana menemukan obat dengan kearifan. Ya, kita nggak usah niru semua yang langkah-langkah di barat itu. Kalau niru semua, buktikan kita menemukan obat ya. Guru-guru besar yang lebih menemukan obat begitu ya. Ada pertanyaan di sini? Silakan ya. Jadi kita diskusi di sini. Kalau ada pendapat atau ada apa? Cita-cita mungkin pengen juga diberikan gimana langkahnya ya, silahkan ya. Pak Ari. Ya silakan. Ya Pak, dengan Willy Pak. Soalnya Ya, dengar jelas kah? Ya. Ya, jadi Pak mungkin lebih ke arah teknis ya Pak. Jadi Bagaimana? Untuk apa? Untuk mencari senyawa terbaik atau modifikasi struktur itu kalau saya melihat penelitian dan beberapa mahasiswa saya juga ada yang mengembangkan itu dengan beberapa dosen yang memang arahnya ke kimia komputasi, itu dia membuat mengembangkan senyawa itu basicnya dari in vivo dulu Pak, in vitro dulu. Dalam artian mungkin ada senyawa turunan flavonoid ada 20 jenis. Kemudian ada IC50-nya, misalkan IC50 cancer X itu ada 20 data begitu. Nah, itu dari situ kan ada 20 senyawa, kemudian ada data IC50. Kemudian kita ingin mencari pola hidroksilasi atau metilasi atau metoksi yang terbaik dari 20 itu atau membuat senyawa baru yang paling baik kira-kira
anti cancernya itu bisa ya Pak ya dengan apa? Dengan nanti apa software apa gitu Pak. Yang ini memang saya baru awam sekali untuk ini. Ya. Jadi itu yang perlu ditanyakan, ke 20 molekul tadi itu kerangkanya sama enggak? Kalau Kerangkanya sama kerangkanya Pak. sama, itu bisa dengan Kerangkanya HKSA. Kerangkanya satu tapi bedanya di pola hidroksilasi sama metoksilasi misalkan, tapi kerangka pakemnya sama. Jadi namanya apa Pak? Oh, Analog itu atau dengan apa ya? HKSA itu. Dengan HKSA itu bisa. Oke. Jadi Nah kalau itu HKSA nanti yang akan slide berikut itu nanti HKSA itu syaratnya kerangkanya harus sama ya, kerangkanya harus sama, gugusnya yang berbeda sehingga mempunyai aktivitas yang berbeda. Nah itu kita bisa olah dengan bil Kisar sehingga ketemu persamaan garis. Nah dari persamaan garis itu kita bisa mendesain molekul yang jauh lebih bagus dari database-nya begitu. Itu dengan HKSA kalau kerangkanya sama ya, begitu. Nah, itu nanti diajarkan enggak, Pak nanti Pak? Itu secara sepintas saja. Kalau Oke. yang HKSA sebenarnya saya pernah buka kuliah HKSA khusus ya 3 kali kalau nggak salah dan itu. Jadi 6 kali pertemuan. Jadi kalau yang HKSA ini khusus 6 kali pertemuan itu sampai kita bisa mendesain molekul yang lebih bagus dari database ya. Itu 6 kali pertemuan. Kalau di sini hanya slide berikut ini hanya garis besarnya ya, garis besarnya. Kalau softwarenya softwarenya ada, Bilkisar sama Hypercam begitu ya. Itu pernah saya dan waktu itu pesertanya lumayan ya, kalau saya salah 42 ya waktu itu HKSA. Karena memang HKSA itu sebenarnya metode ya HKSA itu kan lebih lama dibanding dongeng, tetapi waktu itu ada peserta yang Pak saya susah Pak, tolong dibuka kuliah. Kalau saya lebih senang HKSA, keren gitu. Terus kan, terus ya itu 6 kali pertemuan dan salah satu pertemuannya itu itu kita mereview jurnal HKSA. Nah ternyata banyak juga itu jurnal yang tidak maksudnya tidak benar. Itu kemarin kalau nggak salah HKSA 3 ya, 3 kali sudah saya buka HKSA begitu. Jadi itu iya, ada khusus gitu ya. Kalau yang nanti hanya slide ya, saya garis besarnya saya kemukakan setelah ini. Pertemuan sekarang juga itu tentang HKSA begitu. Oh iya Pak. Jadi memang harus mempelajari basicnya tuh HKSK dulu atau dongeng sebetulnya Pak? Jadi tadi kan CADD ada 2 ya. LBDD itu ligan based drug design, itu berdasarkan ligan itu HKSA. Nah kemudian yang satunya itu SBDD, structure based drug design, itu berdasarkan struktur atau reseptor, itu dengan dongeng ya. Jadi 2 hal yang berbeda, yang satu berbasis ligan, yang satu berbasis reseptor. Nah itu kalau lihat sejarahnya itu duluan yang HKSA begitu ya. Dan itu kan HKSA kan mahal ya, karena kita butuh beberapa molekul yang sudah terelusidasi, sudah teruji gitu kan. Kalau dongeng kan enggak. Dongeng itu kita sama sekali enggak istilahnya hanya berbekal komputer aja dan database begitu ya. Jadi lebih murah, lebih cepat itu dongeng. Tetapi HKSA ini juga pernah saya akalin. Jadi waktu itu ada dosen dulunya dosen saya, kemudian jadi teman karena sama-sama ngajar gitu ya. Nah, dosen saya ini dulunya itu menemukan isolasi dari tanaman ya. Jadi dia punya menemukan untuk S3-nya itu ada 2 molekul isolat dari tanaman ya. Nah itu ada efeknya kan, di uji anti kanker ada efeknya. Terus pengen dari 2 itu yang bersangkutan pengen membuat molekul yang bagus ya, yang lebih bagus dari yang 2. Nah gimana caranya? Terus waktu itu saya bantu, saya akalin apa? Jadi yang 2 itu saya modifikasi molekul, tetapi untuk didongengkan ya. Jadi yang tadinya HKSA itu hubungan kuantitatif struktur aktivitas ya. Jadi strukturnya itu kan
deskriptor kimia ya, aktivitasnya SC50, kalau anti kanker kan SC50 ya. Itu aktivitasnya saya ganti, bukan SC50 tetapi score docking. Ya, score docking, sehingga saya buat berapa molekul, kemudian saya dockingkan, kemudian saya buat persamaan garis. Dari persamaan garis itu kita desain molekul baru gitu kan. Nah waktu itu kalau nggak salah reaksinya sangat sederhana, itu esterifikasi. Nah, di situ kita simulasi ternyata oksidat yang C-nya kalau nggak salah 12 ya. Sehingga kita beli, kemudian kita sintesis. Kemudian kita buktikan. Nah, jadi kita akalin ya. Kalau HKSA murni kita sintesis semua, waktunya lama, biayanya mahal ya. Nah, jadi kita kita kombinasikan dengan docking begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga menjadi tujuannya tercapai ya. Menghasilkan satu molekul yang jauh lebih bagus dibanding yang hasil isolat tadi begitu. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi ya. Jadi nanti kalau punya molekul yang penting kerangkanya sama itu ya, kerangkanya sama itu bisa dibuat HKSA. Kalau kerangkanya beda, sebaiknya pakai docking saja begitu ya. Dan sekarang ini sebenarnya sudah ada software ya. Nanti mungkin bisa saya sharing juga ya. Jadi kalau kita punya struktur molekul itu sebenarnya kita sudah bisa menebak ya. Kira-kira struktur molekul saya ini untuk apa? Efeknya untuk apa aja? Nah, nanti ada program namanya PAS Online. Pernah dengar PAS Online? Belum pernah Pak. Jadi PAS Online ini nanti kita masukkan ya canonical smile dari molekul kita, misalnya hasil isolasi itu. Kita masukkan ke sana, nanti bisa terprediksi. Kira-kira yang bagus itu untuk apa? Nah, itu bisa kita kalau probability activity-nya itu lebih besar dari 0,7, biasanya hasilnya sama dengan in silico ya. Jadi nanti saya kasih contoh bagaimana menggunakan software tersebut ya. Enak sekali kita ya. Kemarin saya coba semuanya UNER itu ya, pernyataan UNER bahwa lopinavir dan ritonavir gabung dengan azitromisin itu bagus untuk COVID ya. Awalnya saya melakukan ya, saya dockingkan ke anti COVID, ini kok digabung dengan enggak itu enggak ada biayanya ya. Tapi begitu saya masukkan ke PAS Online itu saya terkejut, kenapa? Ternyata azitromisin yang selama ini dianggap sebagai antibiotik itu ternyata di sana. Wah, berarti kalau di dalam COVID itu lengket seperti lem, berarti bagus. Jadi kombinasi sebenarnya targetnya bukan untuk membunuh virus tapi untuk menghilangkan gejala lengketnya dahak yang mengganggu pernapasan itu. Jadi saya jadi berubah, tadinya kombinasinya tidak bermanfaat, tapi setelah tahu azitromisin itu mukolitik dan ekspektoran, ada kemungkinan memang bagus begitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan yang LVDD ya, LVDD. Slide saya masih kelihatan tidak ya? Hitam Bapak, masih hitam. Punten Pak, Berarti harus pindah lagi nih. Iya Pak, harus hitam Pak. Harus Hitam. share-nya harus ganti lagi.
Kalau sekarang? Masih hitam, Pak. Nggak Hubungan lihat. kuantitatif kelihatan nggak? Belum. Dari tadi hitam terus, Pak. Oh, dari tadi itu. Berarti harus diganti. Sekarang? Belum, Pak. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum ada. Nggak kelihatan. Nah, itu baru mulai muncul. Iya, hitam. Hubungan struktur? Belum kelihatan? Belum, Pak. Belum. Oh. Hitam. Sekarang. Sekarang? Belum ada, Pak. Masih hitam? Ini masih hitam, Bapak. Sinyalnya jelek. Kalau pindah Zoom aja, Pak. Ya, mungkin lain kali ya. Sekarang tanggung ini. Boleh mau dibuatin Zoom enggak nih? Boleh. Dibuatin Zoom aja, Will. Oke. Bentar, tak buatin linknya bentar. Siap. Hitam? Oke, masih, Bapak. Oh, sinyalnya ini ya. Mungkin, Pak. Sinyalnya. Nah, sebenarnya udah saya share itu slide-nya itu ya, yang hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu. Saya share di WA tadi. Nah, Itu yang turunan kurkumin itu ya, Pak? iya. Oh, iya. Untuk Sebagai antiinflamasi ini. betul.
Ini akhir-akhir ini indiumnya memang apa namanya parah ini. Jadi hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas turunan kurkumin ya. Terus substitusi C4 sebagai antiinflamasi. Bisa nggak baca di laptop masing-masing? Ini udah muncul, Pak. Ya. Ini udah muncul. Ada ya. Jadi kurkuma longa itu tanaman herba yang banyak tumbuh di daerah tropis. Ya. Nah, jadi kurkumin itu senyawa yang terdapat dalam kurkuma longa. Ya. Jadi kita tahu ya dari jurnal-jurnal bahwa kurkumin itu banyak efek ya. Ada beta ya, antibakteri, ada anti hepatotoksik, ada anti inflamasi, ada antioksidan, penangkal radikal, antivirus ya. Nah, yang harus kita rubah pola kita itu adalah bahwa satu molekul itu sebenarnya kami mengenal obat A untuk penyakit misalnya, obat B untuk itu sebenarnya kebelumtahuan kita ya, sehingga satu bisa banyak target. Nah, di sini yang akan di sebagai anti inflamasi ya, anti inflamasi. Nah, jadi ini sebagai anti inflamasi kurkumin seperti fenilbutol 1,3 enantion ya. Nah, seperti halnya kurkumin, maka derivatnya yang C4 tersendiri itu juga mempunyai efek anti inflamasi begitu. Nah, untuk mengetahui variabel atomik populer ya itu maka dilakukan studi kuantitatif struktur dan aktivitas inflamasi, anti inflamasi. Nah, ini struktur daripada kurkumin itu ada dua ya, bentuk enol dan bentuk lebih stabil bentuk nolnya sebenarnya. Diberikan nilainya ya dengan optimasi geometri begitu. Nah, jadi penelitian ini merupakan kelanjutan dari hasil sintesis 13 senyawa kurkumin ya dan turunan kurkumin ya, serta hasil uji aktivitas sebagai antiinflamasi dengan aktivitasnya ED50 ya. Bapak Supar. Ini ED50-nya malah naik ya. Dibanding kurkumin ya. Nah, berarti kurang bagus begitu ya. Kita olah dengan HKSA ya. Nah, kita menggunakan hiper SMB
Tak kedengaran lagi ya suaranya. Oh, suaranya hilang, Pak.